Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya. Nah, kita di sini bukan belajar IPA, tapi kita akan belajar PPKN. Masih kenalkan sama Bapak? Ya. Oke, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Dan jika ada yang sakit, semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah SWT. Ya, di masa pandemi ini kita belajar melalui daring ya, atau melalui video pembelajaran. Nah, kalian jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker kalau berpergian kemana-mana. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Ya, kita belajar PPKN bab 2. Di bab 2 kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan cara apa menumbuhkan kesadarannya itu? Ya, yang pertama, kita tuh harus menghafal ini tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, nanti kalian catat di buku tulis ya, ini undang-undangnya. Kalian harus hafal. Nah, tujuan pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat memahami kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa dapat memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, siswa dapat melaksanakan dan mempertahankan undang-undang negara. Ya. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan ini memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat, alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum dasar yang tertulis. Jadi undang-undang itu adalah hukum yang tertulis. Ya, ada bentuk fisiknya. Ya. Yang kedua ini sebagai hukum dasar, Undang-Undang NRI, bisa disingkat ya, Negara Republik Indonesia, disingkat aja NRI. Ini merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah hukum yang tertinggi ya di Indonesia. Jadi harus ditaati dan harus dipertahankan. Sistematika undang-undang. Nah, ini ada sebelum amandemen. Apa sih amandemen itu? Amandemen itu adalah perubahan ya. Dan setelah amandemen. Sebelum amandemen, undang-undang ini berisi
Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan ada penjelasan. Yang ketiga ada penjelasan. Tapi setelah amandemen atau setelah perubahan, ini Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini menjadi dua, ada pembukaan dan ada pasal-pasal, ya tidak ada lagi penjelasannya. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan ini satu kesatuan yang bulat, ya, yang tidak bisa dipisahkan, karena makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Ya, siapa Bapak proklamasi kemerdekaan? Siapa? Ya, Insinyur Soekarno, ya. Nah, ini Insinyur Soekarno. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Apa sih fundamental itu? Itu adalah yang mendasar. Ya. Undang-undang dasar ini tercipta dari pokok-pokok pemikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal. Nah, itu yang mendasar, ya. Yang kedua, ini pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan Indonesia itu membutuhkan pengakuan, ya, pengakuan dari negara lain itu juga perlu, dan perlu pengakuan oleh rakyat Indonesia sendiri. Yang ketiga, ini cita-cita nasional. Nah, cita-cita nasional. Apa cita-cita nasional dari negara Indonesia? Ini ingin terwujudnya negara yang adil, dan yang keempat ini pernyataan kemerdekaan. Ya, makanya ada prasasti kemerdekaan, ya, monumen. Nah, itu menandakan pernyataan kemerdekaan bahwa negara Indonesia ini sudah merdeka. Yang kelima, ini tujuan negara, ya. Nah, tujuan negara ini ingin seperti apa negara ini? Bisa jadi ingin menjadi negara yang maju atau yang berkembang. Yang keenam, ini kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain. Ya, berarti semuanya itu diatur oleh rakyat, ya, tidak ada campur tangan dari negara lain. Yang terakhir ini dasar negara Pancasila, ya. Pancasila, ingat ada berapa? Ada 5. Yang keempat, makna aliena pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari Undang-Undang Dasar itu kan beralinea, ya. Jadi ada berapa alinea? Itu ada 4 alinea. Alinea 1 ini membahas tentang menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Itu makna dari alinea pertama. Alinea kedua ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Uang berbentuk gambar pahlawan, ya, pahlawan yang terus apalagi ada monumen kemerdekaan. Nah, itu menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Alinea ketiga ini mengandung inti kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, ya, atau ketuhanan yang Maha Esa. Itu mendorong kemerdekaan. Alinea keempat menjelaskan tentang tujuan negara, ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara. Yang ketiga adalah dasar negara. Itu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang B,
kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara NRI tahun 1945. Ini ada dua kedudukan. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang NRI. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang NRI. Ya, kedudukannya untuk apa? Undang-undang ini diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban penguasa untuk mengatur jalannya pemerintahan. Nah, ini kedudukan undang-undang ya. Untuk berjalannya sistem pemerintahan, terciptanya masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, ini sifat dan fungsi Undang-Undang NRI. Ada sifat dan fungsi. Sifat undang-undang ini sifatnya tertulis, rumusannya jelas dan hukum yang mengikat. Contoh hukum yang mengikat ya. Contoh pencurian, ini dijerat kurungan selama 2 tahun atau 4 tahun. Nah, ini harus tertulis dan harus rumusannya jelas. Yang kedua, singkat, memuat aturan dan memuat HAM. Jadi pasal-pasalnya dari undang-undang ini harus singkat dan memuat aturan serta memuat HAM. Yang ketiga, memuat norma ketentuan secara konstitusional. Yang terakhir, peraturan hukum yang positif dan sebagai alat kontrol terhadap undang-undang dasar. Fungsi dari undang-undang dasar ini, yang pertama, sebagai alat kontrol. Jadi undang-undang ini menjadi aturan apakah lebih rendah, sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, ini pengatur. Jadi undang-undang Negara Republik Indonesia ini juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun. Yang ketiga, ini sebagai penentu. Nah, berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Yang C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ini memuat 4 pokok ya. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua, harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar NRI. Yang ketiga, kepatuhan terhadap Undang-Undang NRI akan mengarah kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Yang keempat, ketertiban dan teratur dalam kehidupan akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Ya, jadi undang-undang ini sama aja kayak tata tertib di sekolah ya. Kalian harus masuk sekolah jam 7 itu harus ditaati. Terus harus berpakaian yang seragam, harus ditaati dan harus dijalankan. Yang D, ini melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Ya, undang-undang ini memiliki 2 sifat. Ada konstitusi atau dapat diubah dan tidak dapat diubah. Siapa yang bisa merubah undang-undang ini? Yaitu yang bisa merubah adalah DPR, MPR, dan Presiden. Yang ketiga, sebagai lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara ini wajib melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ini wajib dilaksanakan. Kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 terdiri dari kedudukan pembukaan Undang-Undang NRI, terus hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan, terus pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental, dan yang terakhir makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu kedudukan dan makna pembukaan.
Yang kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang NRI tahun 1945 ini sebagai hukum dasar yang tertulis dan memiliki fungsi sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Itu fungsi dari undang-undang. Yang ketiga, ini mengetahui peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dengan cara kepatuhan terhadap undang-undang sehingga mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Yang keempat, tiap warga negara ini wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya. Ya. Penugasannya untuk minggu sekarang, yang pertama, kalian merangkum materi bab 2 ya di buku tulis. Nah, bisa dirangkum di buku cetak. Nah, kalian bisa minjem buku cetaknya di perpustakaan. Yang kedua, kalian nanti mengerjakan ya, aktivitas 2.4 pada halaman 44 ya, di buku PPKN dan dikerjakan di buku tulis. Ya, sekian pembelajaran dari Bapak. Bila ada pertanyaan nanti kita sambung di grup WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.